Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Ramdhani. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari salah satu mata kuliah yang saya telah pelajari dari Universitas Pancasila Bekasi. Tanpa lama-lama, mari kita lihat pembahasannya. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Fitrah Mulyanti MPD. Dengan saya sendiri Muhammad Fahrul Ramdhani, NIM 28921500066, Prodi Manajemen Kelas Pagi dan mata kuliah PPKN. Topik-topik yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu 1. Pengertian geopolitik. 2. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 3. Latar belakang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 4. Kedudukan wawasan Nusantara. 5. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. 6. Asas wawasan Nusantara. 7. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Dan 8. Implementasi wawasan Nusantara. 1. Pengertian geopolitik. Geopolitik atau geopolitics berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Kemudian geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terampang atau applied political geography. 2. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. 3. Latar belakang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Terdapat 4 latar belakang filosofi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 1. Falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. 3. Aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatannya. Dan 4. Aspek kesejarahan. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. 4. Kedudukan wawasan Nusantara. Berikut 5 kedudukan wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia diciptakan oleh bangsa Indonesia dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. 2. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari tingkat kedudukannya sebagai berikut. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa berkedudukan sebagai landasan ideal. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. 3.
Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. 4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. 5. RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. 5. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Terdapat 3 unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, yaitu 1. Wadah atau kontur, merupakan tempat bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berbagai kegiatan kenegaraan lain yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk organisasi pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian, isi atau konten adalah aspirasi yang berkembang di masyarakat, cita-cita, serta tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, tata laku atau conduct merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku yang terlihat dan tidak terlihat. 6. Asas wawasan Nusantara. Asas merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setiapnya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia, suku atau golongan terhadap kesepakatan bersama yang terdiri dari 1. Kepentingan bersama, 2. Keadilan, 3. Kejujuran, 4. Solidaritas, 5. Koordinasi atau kerjasama, 6. Kesetiaan terhadap ikrar bersama. 7. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. 8. Implementasi wawasan Nusantara. Terdapat beberapa implementasi wawasan Nusantara, yaitu implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Kemudian, implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Kemudian, implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Dan yang terakhir, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa.